Pada akhir bulan Agustus 2015, kami, mahasiswa semester 7 Universitas Semarang, terdiri dari Aulia Azharini, Ferry Tri Hermawan, dan Richa Prayunan Pangalila, memulai kerja praktek di Proyek Training Center 2 Universitas Diponegoro, Semarang. Rencana kerja praktek kami selama 3 bulan. Proyek ini terletak di Jalan Profesor Sudarto SH. Pada saat itu, kawasan proyek ini direncanakan sebagai lahan rumah dinas Rektor Undip dan berupa hamparan tanah yang luasnya 50 kali 60 meter persegi. Dalam struktur organisasi proyek pembangunan Gedung Training Center 2 Universitas Diponegoro Semarang adalah sebagai berikut. Owner atau pemilik proyek kali ini adalah Universitas Diponegoro Semarang. Konsultan perencana proyek adalah PT Arsitareka. Di bagian konsultan pengawas ada PT Puri Aji Buana yang bertugas mengawasi jalannya proyek ini, dan kontraktor proyek ini adalah PT Uniteknindo Inti Sarana yang bertugas dalam merealisasikan proyek Training Center 2 Universitas Diponegoro. Dalam struktur organisasi kontraktor pembangunan Gedung Training Center 2 Universitas Diponegoro Semarang adalah sebagai berikut. Project Manager ialah Bapak Insinyur Khairuddin, Administrasi Keuangan ialah Bapak Insinyur R. Jaka Digdaya, Logistik Bapak Aldi Prasetyo, Site Engineer Bapak Darmawan, Site Manager Bapak Adi Wicaksono, Sarjana Teknik, Mechanical Electrical Bapak Emil Tahir, Sarjana Teknik, Quality Surveyor Bapak Ridwan, dan pelaksana Bapak Insinyur Udi Herianto. Untuk struktur organisasinya, kita berada langsung di bawah kantor pusat. Di bawah kantor pusat itu ada project manager yang Bapak Khairuddin. Mungkin nanti beliau datang hari ini, kemudian kemarin masih di Jakarta, hari ini nanti beliau datang. Di bawah project manager ada site manager, saya sendiri. Kemudian di bawah saya itu ada pelaksana utama Pak Udi Herianto, kemudian ada site engineer Pak Darmawan Agung, kemudian ada QS atau quality surveyor Ridwan, kemudian dibantu di administrasi oleh Pak Jaka Dijaya, logistiknya di Aldi Dwi Prasetyo, dan bagian mechanical elektriknya Pak Cahyo Sadono Putra. Sebelum kami menuju ke lokasi proyek, sangat penting bagi kami menggunakan safety, seperti menggunakan sepatu safety. Sepatu safety ini harus dilengkapi dengan sol berlapis logam dan lapisan logam untuk melindungi jari kaki dari benda-benda keras. Lalu, gunakan safety vest atau biasa disebut rompi proyek. Rompi ini dilengkapi dengan iluminator, bahan yang dapat berpendar jika terkena cahaya. Bahan berpendar ini akan memudahkan dalam mengenali posisi pekerja ketika berada di kegelapan. Ini menjadi penting untuk menghindari tertabrak ketika mereka mesti bekerja dengan alat-alat berat. Hal ini tak boleh terlupakan. Jangan lupa menggunakan helm proyek, karena fungsi helm ini untuk melindungi kepala dari jatuhan batu atau benda lainnya. Pada pekerjaan proyek Training Center 2 Universitas Diponegoro Semarang menggunakan cara konvensional. Ada beberapa langkah pekerjaan dalam proyek kali ini, yaitu pekerjaan tanah. Setelah tanah dibersihkan dan sekiranya rata, mulailah pekerjaan proyek dilakukan. Dari penembakan titik as, penentuan elevasi, penentuan titik as bangunan, penentuan titik tiang pancang, dan yang terakhir, marking untuk titik-titik tiang pancang. Pada proyek kali ini, ada beberapa macam kombinasi titik tiang pancang yang direncanakan, seperti P1. P1 yang diletakkan pada bagian talut sebanyak 12 titik tiang pancang yang berjarak 3,5 meter pada setiap titiknya. P5. P5 ini diletakkan pada ujung kanan, kiri, dan depan belakang bangunan utama, sebanyak 20 titik dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 tiang pancang, sehingga untuk P5 berjumlah 4 buah. P14.
P14 ini terletak pada samping tengah kanan dan kiri, serta tengah bagian depan. P14 berjumlah 56 titik, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 14 tiang pancang, sehingga untuk P14 berjumlah 4 buah. P18 ini merupakan kombinasi terbesar karena pada satu kelompok berjumlah 18. Jumlah tiang pancang sebanyak 36, sehingga pada P18 ini hanya memiliki 2 kelompok. Mengapa demikian? Karena P18 ini akan dibebani lift, sehingga membutuhkan daya yang besar dalam menahan beban di atasnya. Jadi, jumlah keseluruhan tiang pancang yang dibutuhkan sebanyak 126 titik tiang pancang. Setelah dilaksanakan pekerjaan tanah dan penandaan tiang pancang, maka dilaksanakan proses pemasangan tiang pancang. Kalau proyeknya ini punya gedung training center 2. Untuk sementara dalam tahap awal ini adalah pembangunan strukturnya dulu, untuk nanti tahap selanjutnya adalah tahap finishing. Untuk awal ini sedang pemasangan tiang pancang. Tiang pancang kita menggunakan HSPD ya, Hydraulic Static Pile Driver. Jadi pancang ditekan secara menggunakan tenaga hidrolis sehingga tidak menimbulkan getaran apapun terhadap lingkungan sekitar. Ini adalah spoon pile. Pada proyek kali ini, spoon pile yang digunakan berbentuk silinder dengan panjang 15 meter dengan mutu beton K600. Sekarang kita lagi proses pemasangan tiang pancang. Tiang pancang yang ini ukurannya 15 meter, dimasukin ke bawah tanah, tapi nggak semuanya. Jadi nanti kalau misalnya tanah sudah mencukupi tekanannya, itu sudah cukup, nanti kita potong di atasnya. Inilah cara pemasangan tiang pancang. Pertama-tama, tekan doli untuk melubangi tanah sedalam 2-3 meter. Fungsinya untuk menghancurkan adanya bekas pondasi, sehingga ujung spoon pile tidak akan hancur dalam penekanan ke dalam tanah. Penjelasan berikutnya, simak video berikut ini. Kita lihat ada doli itu untuk menekankan ke bawah, biar tiang pancangnya semakin masuk ke bawah. Jadi kita mau tanya berapa meter? Sekarang udah berapa meter, Pak? 14 meter masuk ke dalam tanah. Penasaran dengan ruang kemudi mesin hidrolis? Yuk kita intip. Kita lagi ada di ruang kemudinya mesin hidrolis ini. Ada Pak Joko yang ngatur jalannya tiang pancang ini. Buat cek ya cek belakang
Oh, terus ini yang belakang, ini yang jek depan kanan ya. Yang sebelah ini jek belakang kiri, jek depan kiri ya. Terus ini buat ngepres clamping, ini buat buis kedua, ini yang kedua, ini buis pertama buis satu. Terus yang ini apa itu buat geser kaki tengah ya, kanan. Ini yang ini bawah, ini depan. Oh ya, ini buat geser kaki kanan, ini kaki kiri. Oh ya. Setelah tiang panjang dipasang, selanjutnya dilakukan proses tes PDA atau Pile Driver Analyzer. Mula-mula, pile cap dibor bagian kanan dan kiri dengan jarak sekitar 1,5 meter dari permukaan spoon pile. Lalu diberi alat pendeteksi getaran yang dihubungkan ke alat PDA. Selanjutnya, spoon pile ditempa dengan doli dengan jarak 50 sampai 100 cm. Secara otomatis, alat PDA akan mendeteksi getaran hasil tempa. Pile cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom di bagian atasnya. Fungsi dari pile cap adalah untuk menerima beban dari kolom yang kemudian akan terus disebarkan ke tiang pancang. Dimensi yang ada di proyek ini ada P1 dengan ukuran 0,71 kali 0,71 kali 1 meter, P5 dengan ukuran 2,56 kali 2,56 kali 1,4 meter, P14 dengan ukuran 6,65 kali 2,90 kali 1,1 meter, P18 dengan ukuran 7,40 kali 3,35 kali 1,4 meter, dan besi yang digunakan besi ulir D25 dan D16. Langkah pembuatan pile cap. Setelah galian tanah mencapai elevasi yang ditentukan, maka tiang pile atau pancang dipotong dan dilebihkan besi stek untuk pengikatan struktural dan disisakan beton setinggi 7,5 cm untuk selimut beton. Lalu pembuatan lantai kerja setebal 5 cm, marking as untuk begesting, memasang begesting untuk memberi bentuk pile cap dan memisahkan beton dengan tanah. Lalu pembuatan rangkaian besi. Selanjutnya, meletakkan pembesian pile cap yang sudah dipabrikasi. Merangkai dengan pembesian T-beam dan slab agar menjadi satu kesatuan. Langkah terakhir, pengecoran yang dilakukan bersamaan antara T-beam dan pile cap. Hari ini, tanggal 19 September 2015, pukul 9, di sini sedang dilaksanakan proses pembesian untuk P5 dan P14. Lihat. Pada saat pengecoran, pasti dilakukan uji slam test untuk setiap truck mixer. Hal ini dilakukan agar mengetahui kadar kekentalan slam yang akan digunakan. Pada proyek kali ini, mutu beton yang digunakan yaitu K350
Langkah uji SLAM adalah sebagai berikut: cetakan SLAM dan plat disiapkan. Isi cetakan dengan beton segar sampai penuh dalam 3 lapis. Setiap lapisannya kira-kira 1/3 isi cetakan. Setiap lapis dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali tusukan secara merata. Setelah selesai pemadatan, ratakan permukaan benda uji dengan tongkat, tunggu selama setengah menit, dan dalam jangka waktu ini, semua lapisan kelebihan beton segar di sekitar cetakan harus dibersihkan. Cetakan diangkat perlahan-lahan, tegak lurus ke atas, lalu balikan cetakan dan letakkan di samping benda uji. Ukur SLAM yang terjadi dengan menggunakan perbedaan tinggi cetakan dengan tinggi rata-rata dari benda uji. Layaknya digunakan ukuran 12 plus minus 2. Pekerjaan balok dan plat. Balok dan plat merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Fungsinya adalah sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban yang di atasnya. Dimensi balok pada proyek ini ada 15 macam. Beberapa contoh dapat kita ambil pada balok induk berdimensi 40 x 70, balok anak berdimensi 25 x 40, balok pada area lift berdimensi 20 x 40, dan masih banyak lagi. Urutan pembuatan balok dan plat lantai pada proyek kali ini dibuat secara bersamaan, seperti dalam pembuatan pile cap. Dimulai dari marking area yang akan dibuat balok dan plat lantai, lalu pemasangan begesting. Pada langkah ini digunakan scaffolding untuk menyangga plywood yang akan dibuat begesting. Lalu pemasangan pembesian dari hasil pabrikasi. Untuk daerah basah, seperti kamar mandi, tulangannya ditekuk ke bawah agar menjadi daerah yang lebih rendah. Dan yang terakhir, pengecoran. Di saat pengecoran, selalu dilakukan SLAM test untuk mengetahui kadar kekentalan pasta yang digunakan. Selanjutnya adalah pekerjaan kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok, plat, ataupun beban di atasnya. Adapun untuk pengecoran kolom, yang perlu diperhatikan adalah vertikalitasnya dan aksisnya terhadap kolom di atas dan di bawahnya. Cara pembuatan kolom hampir sama dengan yang lainnya, tetapi ada beberapa langkah yang berbeda. Langkah pertama yaitu marking as. Langkah kedua, pemasangan besi dahulu sebelum dibegesting. Langkah ketiga, proses begesting. Dalam proses kali ini, hal yang perlu diperhatikan adalah vertikalitasnya. Maka dari itu, ada beberapa pengecekan dalam pemasangan begesting dengan cara memasang bandul atas begesting agar sisi atas dan sisi bawah sama panjangnya. Lalu, tahap pengecoran. Sekian rangkuman 3 bulan perjalanan kami di Proyek Training Center 2 Semarang. Terima kasih atas perhatiannya.